Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan dan senang perompat. Beisukan hari ini pertemuan Laulot Rizki yang pasti mengawali bebuhan pian seperataan di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Dan kurang lebih nanti selama 1 jam kita akan mengawali bebuhan pian seperataan di Pandiran Beisukan hari ini. Dan Rizki mengajak bebuhan pian seperataan untuk mendengarkan di 87,7 FM atau di 99,6 FM. Terus juga Buan Pin Seperataan bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, yang mana Buan Pin bisa download di Play Store atau di App Store. Terus juga bisa melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin. Silahkan ya. Sekarang itu cukup mudah. Selain suara yang didengarkan, juga visual yang ditayangkan melalui kanal YouTube kita. Baik, dan sana Pro 4. Hari ini di Pro 4 Banjarmasin, Pandiran Beisukan juga mengajak Buan Pin Seperataan untuk bergabung nantinya di line telepon kita di 0511 3252 atau bahkan di WhatsAppnya di 089534050959. Di studio kita sudah hadir bersama Bapak dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari serta mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam. Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak ini namanya adalah Bapak Dr. Andas Abdul Sani MPD. Nah, dari dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Berarti dosen nggih, Pak lah? Ya. Mengajar apa itu, Pak? Berarti, Pak? Saya mengajar sosiologi dan humaniora. Sosiologi dan humaniora. Baik. Berarti ini sudah lumayan lama, Pak lah, kalau di UIN Antasari, Pak lah? Sekitar kalau jadi dosennya sekitar 32 tahun. Oh, 32 tahun sudah. Kalau ngajar sosiologi dari tahun 2010. Oke. Tapi selain kesibukannya selain menjadi dosen apalagi nih Pak kesibukan pian? Tergantung situasi. Oh, iya. Kalau ada pesan baca puisi mendadakan bisa kita. Oh, berarti Bapak baca puisi juga. Asal ada yang memberikan panggungnya. Nah, bisa Pak, bisa. Panggung panggung pentas gitu. Iya, panggung apresiasi gitu Pak lah. Oke, tapi sehat ya Pak lah? Sehat alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ada mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam, ada Ahmad Hadi Irfana. Assalamualaikum Ahmad Hadi Irfana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah, Kak. Panggilannya apa nih? Panggil aja Irfan. Irfan. Muhammad Hadi Irfana. Bagus ya. Irfan. Oke. Baik Irfan. Ini mahasiswa dari Akidah dan Filsafat Islam itu prodinya ya atau gimana? Iya, prodinya. Prodinya kalau fakultasnya? Usuluddin juga. Oh, sama fakultasnya. Oke. Ini sudah semester berapa? Alhamdulillah sudah semester 7. Sudah semester 7 ya. Asa berasa kayak apa? Lain Jepang misalnya pandir lawan buah-buahan UIN nih. Adem gitu ya. Baik, sudah semester 7. Nah, aktivitasnya apa aja berarti lagi? Kalau sudah semester 7 ini kan ibaratnya sudah semester akhir lah, tinggal skripsian aja lagi. Itu gimana? Memang sudah penyusunan sih. KKN juga sudah. Oh, sudah. Iya. Baru 1 minggu kayaknya. Sudah dilaksanakan gitu lah. Ada lagi lah KKN tahap berikutnya atau sudah cukup aja? Sudah selesai. Iya, paling di bulan Ramadan nanti. Apa itu? Susulannya. Oh, susulannya. Oke, baik. Tapi kalau Irfan ini aktif lah berorganisasi di kampus atau memang sekedar kuliah balik gitu? Kalau sekarang sudah cukup aja Kak. Kalau dulu emang banyak? Memang ada ya. Oh dulu banyak lah. Oke, baik ya. Baik, dan sahabat Pro 4 hari ini kita membahas tentang topiknya menarik sekali berhubungan dengan Bapak tadi juga suka puisi ya Pak lah? Iya. Jadi hari ini konteksnya pembahasannya adalah madihin dan syair Melayu Banjar dalam konteks kearifan lokal. Nah, tentu bebuhan kita seberatan juga tahu lah bahwasanya madihin itu merupakan seni tutur lisan gitu Pak. Iya, betul. Terus yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk memberikan nasihat, papadah. Lawan juga ada sedikit ke komedi-komedinya, tapi beberapa orang ya. Terus biasanya menggunakan dengan alat rebana atau tarbang ya. Tarbang. Tapi dalam hal ini madihin dan syair Melayu Banjar. Nah, ulun belum pernah mendengar nih syair Melayu Banjar itu seperti apa dalam konteks kearifan lokal kita di daerah Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Banjarmasin. Nah, boleh mungkin dikasih pembuka dulu Pak untuk judul kita hari ini. Silakan G. Terima kasih moderator yang memberikan kesempatan. Baiklah, kita buka dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Kita berikan beberapa pemahaman dulu ya secara umum atau sebagai pengantar. Sungguhnya kalau syair Melayu kan bisa diapresiasi dalam kaitan sastra lisan dan sastra tulisan, karena ini pengaruh Melayunya ada, pengaruh kebudayaan dari tasawuf malah, dari sufistik ya, Ibnu Arabi, misalnya lebih modern ada Muhammad Iqbal itu mau melantunkan syair dan sajak lewat kekuatan sufi dan filsafat sebenarnya. Nah ini kaitan bagaimana syair Melayu itu masuk ke sastra Nusantara yang banyak dipopulerkan. Dulu ada istilah gurindam ya, Gurindam 12. Gurindam 12. Itu kan merupakan apresiasi atau kolaborasi atau improvisasi dari sebenarnya ya syair Melayu tadi. Kalau di dalam bahasa Arab ada burdah misalnya, nah itu syair Melayu. Nah konteks syair ini dimunculkan secara lisan itu lebih kuat karena ada sifat ekspresif ya, dikstor juga, gerakan tubuh atau intonasi kata itu lebih bisa dimunculkan. Beda dengan tulisan itu sangat pasif gitu. Nah, kalau diapresiasi dimunculkan dalam kaitan lisan, kita bisa bermain dari konteks pitch-nya misalnya, kecepatan suara, intonasi, bahkan bisa diberikan nada-nada tertentu gitu. Tapi kalau syair Melayu Banjar ini Pak, memang itu asli dari Banjar tuh Pak? Atau sebenarnya tidak. Yang namanya Melayu itu kan Nusantara. Dulu yang paling populer misalkan Hamzah Pansuri itu kan dari Aceh, dari abad 16. Misalnya Nuruddin Araniri abad ke-17. Nah ini murninya memang istilah Melayu itu kan karena dulu Nusantara. Ya, kita masih berdekatan pada serumpun dengan Melayu. Berarti kalau misalkan dinamakan syair Melayu Banjar, bahasanya bahasa Banjar atau gimana tuh Pak? Atau nada alunannya Melayu tapi bahasanya yang dirubah? Sebenarnya alunan Melayu. Karena bahasa Banjar itu identik dengan bahasa Melayu menurut saya. Oh iya, hampir mendekati Pak. Lebih kuat gitu ke Melayunya, bukan ke ininya gitu, ke Arabnya. Iya. Arabnya, walaupun lazinah pengucapannya mungkin ada intonasi Arabnya, ya kan, sedikit-sedikit kayak orang Ana inti ya, Naam misalkan, pada iya Naam ya. Oke, baik. Pengaruh itu. Tapi kan ini ada dua apalah yang dibahas ini, Madihin dan syair Melayu Banjar. Nah, kalau syair Melayu Banjar ini Pak dengan Madihin itu lebih duluan mana Pak yang populer? Saya pikir lebih duluan syair Melayu. Oh, baru. Dulu kan sufistik atau filsafat sufi itu diilhami oleh kayak Ibnu Arabi tadi. Dia bikin syair-syair atau yang populer dari penyair Muslim perempuan misalnya Rabiatul Adawiyah misalnya. Nah mereka mempopulerkan syair itu, syair dalam konteks memahami ajaran supaya tidak terlalu kaku, tidak terlalu mendalam, lalu sisi keindahan estetikanya dimunculkan pada syair itu gitu. Ya baik. Ulun pernah mendengar Pak rasanya kalau kada salah Madihin ini juga pasti berhubungan dengan yang namanya sufi tadi Pak. Nah mungkin dari syair-syairnya mungkin Pala, karena syairnya mungkin hampir sama lah pahlawan yang syair Melayu Banjar tadi. Isi dari Madihin itu kalau aturan bait dan aturan-aturan tertentu, kalau mengiringi gurindam tadi, kalau harus berurutan ya memang pasti seharusnya seperti itu gitu. Harus paham konteks estetika sastranya. Ada polanya Pak. Ada polanya. Misalkan. Misalkan itu tergantung juga. Kalau mau mengatur ya 4 atau 8 atau 12 tadi. 12 sisi retorikanya gitu, retorika kata-katanya gitu. Dibaris kan berarti kalau 4 ujungnya 4 semua. Kalau 8 misalnya, atau 12 seperti gurindam, satu bait syair gitu harus itu yang terpola. Oke, baik.
Dan sang perempat silahkan nanti bergabung ya di 0511 3252 atau di WhatsApp kita 089534050959. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai madihin dan syair Melayu Banjar dalam konteks kearifan lokal. Tapi kalau dalam konteks sudut pandang anak muda nih, kita boleh tanya-tanya dulu Irfan. Gimana Irfan, kalau mengenai madihin dan syair Melayu Banjar, apakah memang kata madihin dan syair Melayu Banjar ini sudah tidak asing lagi di telinganya Irfan atau gimana? Ya, mungkin kalau misalkan madihinnya itu memang sudah Sering didengar Sering gitu ya, dan didengar, sering iya. ditampilkan juga di UIN ya biasanya. banyak. Iya. Tapi kalau misalkan syair Melayu ini kurang apa ya, kurang sering sih. Cuman tahu sih. Misalkan kalau misalkan di Banjar itu mungkin syairnya Datuk Abulung ya Pak ya. Ya. Nah itu kan termasuk daripada syair Melayu. Nah itu tapi kurang sering mendengar sih apa itu syair Melayu Banjar. Cuman kalau ke arah madihin itu sering sekali. Nah, Sering. itu. Karena memang untuk pengetahuan kita sendiri ya Pak ya mengenai syair Melayu Banjar tadi emang jarang gitu Pak, emang jarang dibicarakan konteksnya gitu ya. Karena memang yang lebih populer itu saat ini madihin atau balamut, jururang. Nah, tapi kalau syair Melayu Banjar ini hanya pernah mendengar. Tapi kalau syair Melayu Banjar ini emang masuknya itu di sastra nih Pak lah. Sastra. Berarti kalau misalkan Sastra Islam gitu. sastra Islam. Tapi Linguistik, kalau ya. misalkan di puisi itu masuk lah Pak. Puisi itu ya syairnya. Syairnya. Puisi religi namanya. Oh, puisi religi. Pak Sugianur kami panggil kiai dari Martapura itu sering pintas dia memunculkan atau memintaskan puisi atau sajak itu dalam konteks syair Melayu Islam gitu. Saya ada punya bukunya itu. Oh, alah, oke. Ada bukunya. Iya. Dan itu kumpulan sastra, sajak dan puisi termasuk tentanya syair. Kalau Yuliani Nur misalkan ada itu mengapresiasi tulisan-tulisan syair pengantinan misalnya, antaran. Ya. Itu ada bagian-bagian yang tentunya pantun masuk kepada syairnya. Nah, syairnya itu mengilhami kepada antaran-antaran posisi pengantinan. Ya. Apa jorong bantaran bujujuran. Bantaran jujuran. Ini biasanya kalau bantaran jujuran itu ada Pai. Kayak baturai pan. Iya, acil-acil sih biasanya. Acil-acil, Balas pantun biasanya Pantun. Inggi. Yang sebagian juga sekarang udah mulai pudar gitu. Iya, Tapi mulai tetap pudar. di daerah-daerah hulu sungai Inggi. masih kuat lagi. Iya, emang biasanya di daerah hulu pala. Ya. Oke, baik, nanti kita akan kupas lengkapnya lagi untuk madihin dan syair Melayu Banjar. Nanti seperti apa rangkaian nada-nadanya mungkin ya. Apakah nanti juga kita cari tahu kepopularitasnya, populerannya seperti apa ya di zaman sekarang, apakah memang masih digalakkan untuk syair Melayu Banjar ini atau tidak. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Yang kemana-mana tetap stay tune terus di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Katamu inya pas aku baja jalanan, ku paraki inya ku panderi bagamatan. Pina cuek banar inya asik baselfian, ku hadangi haja padahal ku garigitan. Pas inya lagi tinggal saurangan haja, ku datangi inya, ku mintai nomor WA. Syukur banar inya, hakun haja menjulungi. Ku kijipi mata disambatnya ku malanji.
jadikan pacar. Umai-umai bunga sebanar, umai-umai langkar banar, rasa hati ini manggatar, hendak banar inya ku lamar. Umai-umai bunga sebanar, umai-umai langkar banar, rasa hati ini manggatar, hendak ku jadikan pacar. Umai-umai bunga sebanar, umai-umai langkar banar, rasa hati ini manggatar, hendak banar inya ku lamar. Umai-umai bunga sebanar, umai-umai langkar banar, rasa hati ini manggatar, hendak ku jadikan pacar. Umai-umai bunga sebanar, umai-umai langkar banar. Tari Mahelat Lebo merupakan sebuah tari yang diilhami dari perjuangan suku Dayak Bakumpai pada zaman dahulu sebagai bentuk perlawanan yang muncul akibat ancaman dari alam nyata maupun alam gaib. Penari perempuan tampil dengan mahkota khas dan bulu enggang, sementara penari laki-laki membawa tameng atau talabang, mandau dan sipet sambil menari lincah. Semua gerakan menggambarkan nilai-nilai keberanian yang terilhami perjuangan suku Dayak Bakumpai dalam melawan ancaman dari dunia nyata maupun dunia gaib. Mereka turun berjuang untuk mempertahankan dan melindungi kampung mereka dari gangguan-gangguan yang bersifat mengancam. Karena itu, dalam tarian ini juga disemburkan api untuk melambangkan perlawanan tersebut. Pastikan channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Ya baik, dan sana perempat Suara Budaya Banjar masih dipandarin baisukan madihin dan syair Melayu Banjar dalam konteks kearifan lokal ya. Baik, masih bersama kedua narasumber kita dan tentunya kita akan kembali mempertanyakannya bagaimana kepopuleran antara keduanya ini, terus juga contoh yang signifikan itu seperti apa dan perbedaan yang paling signifikan itu seperti apa. Baik, silakan nih Pak, mungkin kembali Pak untuk topik kita hari ini. Dan contoh-contohnya mungkin seperti apa tuh Pak kalau misalkan syair Melayu Banjar itu? Baiklah, kita sambung lagi. Terima kasih. Kita memang dua tema ini harus bisa disinergikan atau bisa disatukan atau bisa Combine, memberikan timbang balik gitu ya. Nah, kalau di Madihin memang contoh-contoh yang bisa mengapresiasi atau memunculkan syair Islamnya, syair Banjarnya. Kalau syair Banjarnya jelas sudah bisa kan. Tapi yang Islamnya, asimilasi atau perpaduan Islamnya itu yang penting kalau berdakwah lewat kesenian gitu. Iya, betul. Kesenian Madihin misalnya. Nah, selama ini kan kita melihat kalau untuk memunculkan generasi milenial berminat ke kesenian lokal, Madihin misalnya, atau tadi Balamut, itu harus bisa dikemas dengan musik tentunya. Dengan musik dan bahkan tarian barangkali boleh ya sebagai tarian latar misalnya. Anak-anak muda yang mau menggiring popularitas Madihin dan dimasukilah syair di dalamnya, syair Banjar misalnya, yang islaminya campur, maka dia harus bisa menampilkan artikulasi artistik panggungnya. Jadi pentas misalnya tidak hanya sekedar terbang, tapi juga bisa dipadukan dengan musik-musik dari barat misalnya, akustik klasik. Nah, itu kan lebih menarik gitu, bisa jadi pengantar tidur, Madihinnya lebih adem misalnya. Nah, syair Melayunya dimasukkan ke sana. Syair-syair sufistik masukkan ke sana.
syair-syair. Saya ada punya tulisan gitu. Tahun kemarin menulis tentang belamut dan syair Islami yang sekarang menghadapi sebagian kepunahan gitu ya. Saya populerkan, saya bahkan saya kasihkan naskahnya di RRI, kemudian saya terbitkan juga di jurnal Tasdik gitu, walaupun jurnal nasional saja, tidak masuk kepada jurnal Sinta lah anggap itu, tapi kan lumayan gitu untuk memberikan titik budaya peralihan lisan ke tulisan. Dan syair-syairnya ada di sana. Ada syair-syair mungkin sebagian saya ingat, bahkan Kun Fayakun misalnya, saya menulis dulu di dalam sebuah buku tentang syair Wahdatul Wujud misalnya. Kalau dihafal sih tidak terlalu hafal, tapi ingat inti-intinya di dalam. Dan itu kalau dimasukkan ke Madihin dengan musik ritme barat klasik Beethoven misalnya, saya dengar lagu-lagu itu di tahun 80-an, misalnya John Lennon misalkan, atau di ritme pada konteks musik DJ misalnya. Anak-anak muda kan senang musik-musik senam seperti itu. Madihin dibuatkan ritme kolaborasi musik-musik modern. Nah, tentu lebih menarik gitu dipintaskan. Sebagai tarian latar misalnya, atau tarian untuk senam pagi misalnya. Nah, lebih menarik barangkali menurut saya itu pikiran-pikiran atmosfer atau memunculkan lompatan-lompatan berpikir mencerahi generasi milenial ke depan. Tapi kalau Pen sendiri Pak, memang sudah banyak kah maksudnya menulis kayak puisi atau Pen sebagai pelakunya tuh Pak? Barangkali kalau konteks menulis, andaikan profesi kita tidak tunggal, misalkan jadi dosen, itu kan hanya suplemen, lampiran, atau hanya bagian-bagian hobi lah. Ya, hobi, betul, hobi menulis misalnya. Hobi menulis. Nah, kemudian kalau ada teman dulu ada stunting profesor saya ini dari dari pasca sarjana fakultas kesehatan masyarakat Universitas Mengkurat, mendadak dia minta kita untuk tampil pada acara seminar stunting, penutupannya lumayan bahkan lebih tinggi daripada honor seorang pemberi materi dalam konteks makalah itu. Nah, kita tampilkan itu setengah jam lebih, tapi kita bikin dulu 1 jam 2 jam sebelumnya. Kita bikin puisinya, kemudian itu pengaruh Islamnya bisa ada di dalam, dan bahkan tema stuntingnya kita masukkan misalnya di dalam. Oh, berarti memang kalau ada yang undang, tapi kita tidak ya, mempopulerkan atau memasarkan diri. Barangkali kalau sudah pasca purna tugas atau pensiun bisa jadi beralih profesi jadi seniman jalanan. Wah, jangan jauh maksudnya. Ibaratnya masih seniman aja gitu Pak. Kalau seniman jalanan itu pasti di jalan terus dong Pak. Iya, pasti berjalan terus itu maksudnya seniman berjalan ya. Iya, seniman berjalan. Tapi sekarang seniman jalanan itu banyak yang naik panggung, naik rekaman, bahkan jadi jutawan sekarang. Iya. Ya, tapi Pak pas banget di sini nih ada juga program yang namanya program Ruang Sastra. Oh iya. Nah, setiap Kamis malam Pak ada puisi-puisi. Puisi. Anggaplah nanti memunculkan besair Melayu Banjar misalnya. Ya, boleh itu Pak. Soalnya belum ada tahu gitu. Atau popularisasi gitu ya. Ya. Baik, kalau dari Irfan sendiri gimana Irfan untuk topik kita hari ini? Sebenarnya Irfan itu suka gak sih kayak menyukai sastra atau bisa baca puisi juga? Kalau gini sih Kak, memang saya suka akan seni gitu, cuman kalau arahnya ke sastra mungkin kurang kurang mendalami gitu. Tapi kalau sering sih kalau nulis dulu waktu ada sibuk lah. Waktu pandemi gitu kan. Oh iya, karena kegiatan juga di rumah. Nggak ada kegiatan segala macam, jadi ya gabut aja guys. Nulis puisi, kemudian pantun, pidato segala macam. Nah gitu sih. Tapi kalau di seni arahnya lebih kemana condongnya? Ke ngelukis sih Sa. Oh, ngelukis? Ngelukis, iya. Oh, berarti keren nih ngelukis nih. Berarti jago ngelukis ya, udah sering ikut lomba berarti? Enggak jago juga sih, cuman hobi aja. Hobi, iya. Hobi yang dibayar mungkin kali pala. Oke, sekarang boleh minta contohnya nih Pak. Contoh Melayu, syair Melayu Banjar itu kayak apa Pak? Contohnya Pak, adalah Pak. Oke, saya mau buka ini naskah saya gitu. Tapi agak lambat. Tapi ya mungkin anggaplah diimprovisasi aja, diolah-olah gitu ya. Iya. Dibuat.
karena agak lambat ini mungkin jaringannya. Syair Banjar tuh gini. Yang namanya syair itu ada intonasi nada, tinggi, rendah, naik, dan bahkan menyesuaikan dengan nada-nada A, B, C, D, dengan nada not balok misalnya. Notasinya ya. Notasinya. Jadi kalau memang lebih enak, contoh gini, misalkan saya bikin syair Wahdatul Wujud tadi seingat saya, tapi ini hanya sebatas ingatan sebagai seorang penggemar gitu ya, penggemar seni lah, penikmat seni, bukan praktisi seni. Oke, gimana itu Pak? Wahdatul Wujud, Wahdatul Wujud, karya jalanan, karya jalanan. Tuhan yang Maha Esa berada di langit yang tinggi di Sidratul Muntaha. Allah Esa, Allah ada, samakah Allah tiada. Kan ujungnya itu dua. Nah, Allah mencipta alam semesta. Ujungnya manusia berada sebagai hamba dan makhluknya kalau mau bahasa Arabnya gitu ya. Jadi ditekankan kalau kita syair Melayu misalnya, Arabnya ada, bahasa Arabnya ada, tentu harus jenahnya disesuaikan dengan itu. Allah mencipta alam semesta, bermula, wujud artinya ada. Kalau Allah tiada, bukan berarti alam semesta purna dan sirna. Allah adalah sumber segala cahaya. Dari Al-Mustafa melahirkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun Muhammadur Rasulullah sirrul Mustafa. Paham sirrul Mustafa? Yang tersembunyi dari yang tertinggi. Nah, jadi ada makna-makna yang terdalam dari konteks sofistik kita alunkan, kita munculkan dalam kaitan-kaitan syair tadi. Lalu intonasi apa? Kalau tinggi, ya Mustafa misalnya, harus tinggi juga nadanya. Ada emosinya, ada emosinya, ada tarikan-tarikan, bahkan tarikan-tarikan ritmi jauhiyah misalnya. Di syair itu dia berputar, berzikir dan dipahami sebagai ritmi sastra, filsafat gitu. Nah itu beberapa contoh syair Islam. Ya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan ini kan Pak, itu hampir sama kayak puisi gitu ya Pak ya, cara bacanya ya, mirip, mirip ya. Puisi, tapi kan kita harus membuat intonasi religinya. Nada religi. Nada religi itu ada kayak zikir. Allahu gitu ya. Kalau itu dipintaskan di puisi kan datar saja. Betul. Beda dengan sajak. Kalau sajak turun naik, ada agitasi suara misalnya. Ada tingkat dramatisasi. Mendramatisasi suara itu sendiri gitu. Ya. Nah, itu memaknainya. Oke, jadi orang bisa menikmati puisi lisannya gitu. Betul. Sastra lisannya. Ya. Tapi kalau ini Pak, kalau dari syair Melayu Banjar tadi Pak lah, itu kayak dengar tadi kan memang konteksnya Islami ya Pak ya. Islami dan lebih arahnya ke sufi tadi Jarpian. Itu hampir sama lah Pak cara pembacanya mungkin dengan yang namanya Syarhil Quran. Di bagian penerjemah Pak yang aku berlindung kepada Allah. Itu improvisasi puitik namanya. Puitik. Aku berlindung kepada Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan puitisasi dalam Al-Quran ada itu. Tafsir puisi karya Habib Yasin itu ada. Saya punya di rumah tafsirnya. Jadi dipuitisasikan terjemahan Al-Quran dan itu sudah diverifikasi boleh gitu. Dalam konteks menafsirkan Al-Quran dan menerjemahkan puitisasinya. Nah itu artinya gitu. Ya. Kalau dari Irfan gimana Irfan? Sudah dapat gambarannya? Gambaran syair Melayu Banjar gimana dari tanggapan Irfan? Kalau yang sudah Bapak bacakan tadi mungkin boleh diceritakan dulu. Ya mungkin lebih
Mirip sih dengan puisi ya. Iya. Cuman kata Bapak tadi ada perbedaan intonasinya, mungkin begitu. Mungkin juga apa namanya untuk apa namanya ya, yang itu Pak, yang syair Melayu Dato' Bulung. Nah mungkin itu gimana sih Pak? Yang Makna-makna sufi ya. gitu. Sama dengan Wahdatul Wujud karya misalkan Ibnu Arabi misalnya. Kemudian dalam Al-Masnawi karya Jalaluddin Rumi misalkan. Kalau dikaji lebih mendalam kan mirip apa yang saya katakan tadi, Wahdatul Wujud misalnya, atau Insan Kamil dalam puisi Iqbal misalnya. Itu kan Ash'ar al-Khudi namanya. Puisi-puisi Ash'ar al-Khudi. Insan Kamil. Bagaimana itu adaptasi surah Al-Insan ya. Di situ tentu lebih memaknai bagaimana insan kamil itu sebagai kesempurnaan makhluk gitu. Nah, hal itu kalau bisa ditransfer sebenarnya ke Madihin. Tinggal kita menggabung musik apa yang bisa ditampilkan, biasanya biola misalkan yang lebih rendah nadanya. Atau sufran kalau dalam konteks piano misalnya, gitar dalam konteks orang mengapresiasi klasiknya misalnya. Oke. Berarti balik lagi Pala, memang cara orang tersendiri ya Pala, yang mana itunya yang ya tergantung dia menceburi atau berpartisipasi, apakah sebagai pengamat musik misalnya dia harus memunculkan sisi-sisi apa. Kalau praktisi musik tentu kalau Madihin Juntralala, andaikan dia kuat Islamnya misalnya. Ada teman saya dulu Muhammad Yusuf di Pasca Sarjana UGM, karena latar belakang orang UIN dan kuliah di jurusan internasional dan bagus bahasa Inggrisnya, dia Madihin pakai bahasa Inggris. Ya, aku pernah dengar Pak, opening biasanya menyapa teman-teman. Iya. Kayak Sahrani misalnya dari dakwah kan. Nah, itu ada improvisasi syair Islamnya, ada lucunya, ada situasionalnya, lokatif lah istilahnya. Tergantung kita melihat dan kemampuan itu harus punya yang disebut dengan daya ingat memori tinggi gitu. High memorinya harus ada karakternya gitu. Iya, kadang memang kalau Madihin ini Pak harus sinkron antara otak kanan dan kirinya Pak, karena ketika mulut berbicara tangannya juga harus bermain gitu ya. Membuat untuk Pak itu kreteknya gini. Betul, kalau nah ini kan gendangnya harus juga mengiramakan gitu, tinggi, rendah. Andaikan dimasuk pada piano tentu ada nada-nada sopran dipakai. Sesuai suara gitu. Kadang ada yang memang fals gitu Pak nadanya, tatokannya kayak itu tiba-tiba ketinggian terus suara rada-rada aneh. Mengimbang, tapi mungkin lebih rata-rata kalau sekarang itu, kalau Pak Haji Anang Syarani mungkin Sidin lebih ke papadah dan nasihat karena emang lebih sih menekankan lebih seperti itu gitu loh, biar marwah dari si Madihin ini kada hilang gitu Pak. Karena kan kalau misalkan, tapi boleh-boleh aja, ujar Sidin pernah nanya ulun, boleh-boleh aja Madihin itu lebih ke arahnya komedi, tapi disesuaikan, jangan sampai menyambati orang komedinya Pala. Nah, itu sangat berhati-hati, ujar Sidin. Bersinggungan dengan keparutan orang. Atau rajaki orang. Betul, karena memang kalau Madihin ini orang luar sendiri yang melihat pasti akan bertanya-tanya, oh Madihin itu seperti ini kah? Ada lucu-lucunya kayak ini, boleh, ujar Sidin Pala. Oke, baik. Nanti kita akan tanya kembali lagi. Bahkan Madihin itu itu bahasa Arab sebenarnya. Madah ya Pak ya? Madah itu kepanjangan, papadah. Papadah itu sudah kayak Indonesia kan. Kepanjangan itu maksudnya memanjangkan kalimat-kalimat kata. Dari kan bahasa Arab kata itu ya kalimat. Betul. Tapi arti sederhananya memanjangkan atau kepanjangan, atau menurut istilahnya memanjangkan sesuatu yang bisa menjadi nasihat, bisa menjadi kata yang baik atau kata Islam misalkan. Jadi al-madah, Madihin mungkin dilihat dari kronologis kawaid dulughahnya mungkin orang ambil. Kalau si Masdar Madah misalnya ya panjang benar bahasa Banjarnya, syairnya yang panjang gitu. Betul. Syairnya yang panjang.
Oke, baik kita break dulu Pala. Ya. Kita akan mengajak pendengar lagi untuk bergabung nanti di 0511 3252 602 atau bahkan di WhatsApp-nya di 0895 3405 539. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.
channel kamu hanya di Perompak FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompak, suara budaya Banjar. Ya baik pendengar Perompak Jarum Asing Suara Budaya Banjar, sudah tiba saatnya kita di penghujung program kita di Pandren Beisukan, dan pastinya sudah 54 lepas dari pukul 9 Beisukan hari ini ya. Baik, mungkin kesimpulannya nggih Pak, singkat saja dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Irfan. Silakan Pak. Terima kasih, kita muncul kembali kepada hadirin semua, pendengar sekalian yang berbahagia. Kesimpulannya adalah bagaimana mewujudkan, sebagai pertanyaan ya, bagaimana mewujudkan madihin dan syair itu menjadi sebuah sesuatu pertunjukan, pergelaran, sesuatu yang gebiar, maka wajib, tanda petik wajib dalam kaitan popularisasi, jadi mempopulerkan bagaimana madihin dan syair Banjar atau syair Melayu itu menjadi pentas, menjadi gebiar gitu, menjadi sebagai sebuah populer budaya. Betul. Yang kedua, kesenian madihin yang sudah barangkali masuk kepada tataran musik, sudah musik-musik modern ya. Juntralala pun selain pintas pakai rebana, juga dia naik panggung pada musik gitu, menyanyi. Yang lain-lain juga ada, saya baca di YouTube barusan ada Kai Jujuriring misalnya, atau Caca Janet, dengan lagu Jenitnya. Nah ini kan sebuah improvisasi dalam konteks musik sebenarnya. Bagaimana mengemas musik itu sebagai market, sebagai jualan, sebagai pasar, sebagai sesuatu yang diminati popularitasnya. Dan generasi milenial tentu berharap itu tampil. Yang terakhir tentu terkait aspek fasilitas dan dana. Pemerintah daerah menganggarkan lagi lebih banyak, karena itu kampus-kampus juga menggebiarkan budaya Banjar, membuat kearifan lokal ini sebagai suatu pengayaan, bahkan memunculkan sebagai suatu peradaban Nusantara. Bagian yang terkecil adalah budaya lokal. Nah barangkali itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari kehadiran saya hari ini sebagai bukan narasumber sih, peminat budaya yang bisa menampilkan minatan itu sebagai satu bentuk pencerahan. Peminat dan sekaligus pelakunya ya Pak ya. Kalau bisa jadi pelaku nanti, pelaku dari sisi purna tugas. Jadi kita mengapresiasi, membuat bagaimana mungkin ada talenta orang tersembunyi yang tidak muncul pada saat rutinitas itu terjadi. Betul. Tapi masih lama loh Pak pensiunnya Pak. Sekitar 2 tahun lebih lah dikit. Oh ya masih lama lah, masih bisa berkarya lagi untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Pak, dulu. Biar nanti kalau sudah pensiun bisa membukukan tulisan tersebut. Betul. Oke baik, gimana Irfan? Simpulannya kalau singkat dari saja. saya sih mungkin di era modern ini kan kesenian tradisional itu memiliki tantangan besar gitu. Mungkin dari generasi sekarang mungkin kita harus memberikan suatu inovasi mungkin ya Pak ya, yang harus supaya kesenian tetap bertahan ya, bisa bertahan begitu. Mungkin tadi kata Bapak bisa mungkin kalau misalkan madihin bisa dengan musik mungkin dikenalkan lagi di media-media mainstream gitu. Dan juga mungkin harus ada dukungan dari berbagai pihak. Mungkin kata Bapak tadi terkait dengan dana dan segala macamnya lah untuk ditampilkan di layar yang lebih besar gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Dr. Nadas Abdul Sani MPD. Terus juga terima kasih banyak buat Ahmad Hadi Irfana. Mudah-mudahan pian sukses selalu pala, panjang umur, sehat-sehat. Mudah-mudahan iya. Amin. Jangan murah rezeki itu nanti rezeki. Yang murah-murah yang dapat. Lapang luas rezekinya. Banyak artinya. Betul. Dan pastinya yang paling utama Pak, sehat harus. Nah, kalau misalnya sudah sehat, apa aja aktivitas kalau dilaksanakan pelan. Tapi kalau sudah kada sehat tuh semuanya yang kita kumpulkan dari dulu
20 tuh habis Iya, kayak. terbatas itu. Terbatas. Inggi, baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Oke, pengen sampaikan sama-sama. bermanfaat Terima guys kasih untuk juga. seberataan, dan tentunya apa yang pengen harapkan dan diwujudkan oleh Irfana juga dapat terwujud ya sesegera mungkin. Baik, terima kasih, itu aja mungkin dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.